Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Jaya dengan NIM 22073112. Di sini saya akan melakukan praktek membongkar pasang dan menganalisis daripada rem piringan atau rem cakram. Di mana kelebihan rem cakram di sini memiliki bentuk yang kecil dan ringkas sehingga dapat digunakan pada kendaraan yang kecil. Pelepasan panas dari energi gesek yang ditimbulkan akibat pengiriman yang lebih baik karena model rem cakram yang terbuka. Kemudian daya pengiriman yang efektif karena gesekan terjadi karena menyilang tidak segaris lurus dengan bidang gesek dalam kurung jempitan. Kemudian yang keempat, dapat digunakan pada segala kondisi baik jalur basah maupun jalur kering. Dan juga rem cakram ini mempunyai kerugian seperti akibat luas bidang gesek yang kecil, maka rem cakram tidak mampu menahan momentum yang besar. Kemudian yang kedua, dikarenakan rem cakram menggunakan metode jepit menyebabkan kampas rem lebih cepat habis karena daya tekan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, risiko kerusakan lebih besar karena model rem cakram terbuka sehingga kotoran mudah masuk ke area silinder roda. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kondisi roda mempengaruhi gaya pengiriman. Apabila roda oleng, maka kampas rem akan aus sebelah, sehingga selain perawatan rem juga memerlukan perawatan roda. Baik, saya akan menganalisa kerusakan daripada komponen rem cakram single piston atau bisa disebut dengan floating, tipe floating. Biasanya di sini terjadi kerusakan pada disc brake atau piringan piston. Kemudian juga kebocoran pada seal piston di bagian blok silinder piston. Dimana kalau bocor di sana cairannya akan keluar ketika kita menginjak pedal rem. Mungkin cuma itu. Selanjutnya kita lihat itu duduk Nah. kuncinya ini nggak pas, Mas. Nah, setelah baut dikendorkan, selanjutnya dongkrak roda menggunakan dongkrak. Kemudian melepaskan mur roda.
start dulu bang. Tidak mau. Itu tadi adalah proses pembongkaran pada sistem rem cakram. Kemudian saya akan menyebutkan nama-nama komponen daripada rem cakram, yaitu pertama disc brake atau piringan cakram. Seperti teman-teman lihat, seperti ini bentuknya. Disc brake atau yang lebih dikenal dengan piringan cakram merupakan bagian dari rem cakram yang memiliki fungsi untuk bidang atau media gesek dari rem cakram. Piringan cakram berbentuk lingkaran seperti ini dengan ketebalan tertentu yang terbuat dari baja. Hal ini dikarenakan rem cakram atau disc brake harus mampu menahan panas gesekan yang tinggi. Disc brake juga merupakan bagian dari rem cakram yang berhubungan langsung dengan roda melalui as dan dibuat sehingga ketika poros as roda berputar, maka disc brake juga berputar. Dipasang sejajar dengan roda. Semakin kuat injakan pedal, maka gesekan kampas rem dengan cakram kecil dan akan membuat gaya pengiraman besar. Sebaliknya, semakin lemah injakan pedal rem, maka gesekan kampas rem dengan cakram lebih kecil sehingga gaya pengiriman juga kecil. Kemudian brake pad atau kampas rem. Teman lihat seperti ini bentuknya. Merupakan salah satu komponennya pada rem cakram yang memiliki fungsi sebagai media gesek pada rem cakram. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya rem cakram dapat mengirim akibat gesekan dari kampas rem atau brake pad dengan disc brake atau cakram. Brake pad berfungsi untuk menekan piringan cakram saat pengiriman dilakukan. Oleh karena itu, brake pad harus bisa menahan panas sehingga memiliki gaya gesek yang lebih besar. Kampas rem atau brake pad terbuat dari berbagai bahan yang mempunyai nilai gesek yang tinggi. Bahan-bahan kampas rem seperti asbes, metal, keramik, dan lain sebagainya. Setiap bahan kampas rem memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Semakin baik kampas rem, maka harganya juga semakin mahal. Hal ini dikarenakan kualitas dan gaya pengiriman yang dihasilkan juga maksimal. Kampas rem terbuat dari bahan yang dapat habis. Oleh karena itu, perlu perawatan yang berkala untuk mengontrol kualitas dan kondisi dari rem cakram. Hal ini terkait dengan keselamatan dan keamanan pada berkendara. Ketika kondisi kampas rem baik, tentunya gaya pengiriman yang dihasilkan juga akan baik. Sebaliknya, apabila kondisi kampas rem jelek, maka gaya pengiriman juga akan berkurang. Baik, langsung ke komponen selanjutnya, yaitu kaliper brake atau dudukan kaliper. Kaliper brake atau yang lebih dikenal dengan dudukan kaliper merupakan salah satu bagian dari rem cakram yang berfungsi sebagai dudukan kaliper agar kaliper tidak bergerak ketika baik, kemudian kita
Belum, Mam. Belum. Nanti dulu belum. Ulang. Kakak kirim. Bisa dong isi lidah. Kalau tuh ide tidak mau belajar, terus sana itu ada. Buka lagi bawang ini. Ini udah saya video kan bakal dulu. Minyak na roda anda video. Minyak na roda. Rim. Dikat. Saling membantu. Cakap ya. Ini kodok bagian lancak. Mantap bang. Tak lama ya. Mantap bang. Pos itu encang. Bagi apa itu tapi ni pecah dulu pirang baru. Pulang pol ya. Kakak ada mak ini. Tuan pun cacah anak dia ni. Tadi mantap pemasangan daripada kaliper rem cakram floating atau single piston. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman dan teman-teman apabila ada kejanggalan daripada teman boleh dikritik di komentar. Baiklah, wabillahi taufiq.